Selamat berjumpa kembali bersama Saiful Fikri Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mempelajari materi matematika. Kali ini kita sampai pada persamaan eksponen bagian yang kedua. Sebelum kita mulai, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapkan alat tulis, duduk yang manis, jangan tidur. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, persamaan eksponen bagian kedua. Bentuk-bentuk persamaan eksponen yang sudah kita pelajari adalah bentuk yang pertama, kedua, ketiga. Maka kali ini kita lanjutkan dengan bentuk persamaan eksponen yang keempat. Jika fungsi hx dipangkatkan fx sama dengan hx dipangkatkan gx. Nah, jadi di sini semuanya berupa fungsi, basis fungsi, pangkat fungsi. Maka untuk menyelesaikan bentuk nomor 4 ini, kalau kita perhatikan maka basisnya sama, pangkatnya berbeda. Maka kita harus melalui 4 tahap ini. Yang pertama, pangkatnya harus disamakan, yaitu fx sama dengan gx. Yang kedua, basisnya harus sama dengan 1. Yang ketiga, basis sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx keduanya positif. Dan yang terakhir, hx sama dengan negatif 1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Kita ambil contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari x plus 3 pangkat 2x kurang 1 sama dengan x plus 3 pangkat x plus 1. Jadi kalau kita lihat bentuk persamaannya, basis sama berupa fungsi dan pangkat beda berupa fungsi juga. Maka dari ini basisnya itu adalah hx yang sama, fx, dan x plus 1 adalah gx. Yang pertama, fx sama dengan gx, maka kita ambil 2x dikurang 1 sama dengan x ditambah 1. Maka setelah sampai di sini kita tukar guling. Kita gunakan magic, x pindah jadi negatif x, negatif x pindah jadi positif, negatif 1 pindah jadi 1. Sekali lagi ya, itu magic. Kalau asal mulanya kalian sudah paham, maka kita kumpulkan x di ruas kiri, jadilah 2x dikurang x sama dengan 1 ditambah 1. Maka x sama dengan 2. Jadi yang pertama sudah kita dapatkan x sama dengan 2. Ini adalah HP. Kita lanjut yang kedua adalah basis sama dengan 1, yaitu hx. Maka x plus 3 sama dengan 1, x sama dengan 1 kurang 3, x sama dengan negatif 2. Kita sudah sampai tahap yang B. Sekarang kita lanjutkan untuk yang C, yaitu hx sama dengan 0. Maka x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan negatif 3. Setelah kita dapatkan nilai x pada bagian C ini, kita harus memasukkan nilai x ke dalam fungsi fx dan fungsi gx. Kita ambil fx sama dengan 2x min 1, maka f min 3 sama dengan 2 kali negatif 3 dikurang 1.
kita hitung 2 kali negatif 3 itu negatif 6 dikurang 1 sama dengan negatif 7, maka tandanya adalah negatif. Syarat yang nomor C harus positif. Setelah kita hitung ternyata negatif, maka negatif 3 itu bukan HP. Jadi sekali lagi, untuk Hx sama dengan 0, maka syaratnya Fx itu harus lebih dari 0. Nah, setelah kita masukkan min 3, ternyata hasilnya negatif 7. Maka kesimpulannya negatif 3 bukan HP. Kita ke nomor D atau yang terakhir ini. X ditambah 3 sama dengan negatif 1, maka X sama dengan negatif 1 dikurang 3, hasilnya sama dengan negatif 4. Setelah kita dapatkan X sama dengan min 4, seperti juga pada nomor C, kita ambil fungsi Fx, maka untuk F sama dengan min 4, maka 2 kali negatif 4 dikurang 1. Hasilnya sama dengan, ingat ya, ini dikalikan dulu baru dikurang, sehingga didapatkan 2 kali negatif 4 itu negatif 8 dikurang 1 negatif 9. Nah, negatif 9 ini adalah ganjil. Nah, sekarang kita ambil Gx. Untuk G min 4, maka X diganti negatif 4 ditambah 1 sama dengan negatif 3. Nah, ini juga ganjil, sama-sama ganjil. Nah, Fx dan Gx ganjil, maka negatif 4 merupakan HP. Jadi HP-nya adalah himpunan negatif 4, negatif 2, dan 2. Ingat, untuk menyusun bilangan pada himpunan, yang nilainya lebih kecil itu harus di sebelah kiri, dan yang nilainya lebih besar itu di sebelah kanan. Nanti ada yang tanya, boleh Pak dibalik? Boleh. Salah ya, boleh ya, boleh ya. Pertanyaan boleh. Nah, saya rasa contoh ini sudah sangat-sangat mudah. Seperti sudah kita sepakati sebelumnya, kalau kita sudah memahami satu model soal, maka kita akan bisa mengerjakan ribuan soal dengan model yang sama. Kita lanjutkan pada persamaan kelima. Jika Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, kalau kita lihat ini, bentuk persamaan ini seperti nomor 4, cuma ditukar. Basis dijadikan pangkat, pangkat dijadikan basis. Jadi Hx yang dibasis sekarang menjadi pangkat, maka pangkatnya yang sama, basisnya berbeda. Maka kalau terjadi bentuk seperti ini, maka kita hanya memerlukan 3 langkah saja. Yang pertama, basisnya harus sama. Yang kedua, Fx itu sama dengan negatif Gx dengan syarat Hx genap. Dan yang terakhir, pangkatnya 0 dengan syarat Fx tidak boleh 0 dan Gx tidak boleh 0. Jadi nanti kita harus menghitung apakah Fx itu 0 atau tidak. Untuk lebih jelasnya, mari kita selesaikan contoh yang kedua. Tentukan HP dari X plus 2 pangkat X tambah 1 sama dengan 2X dikurang 3 dipangkatkan X plus 1. Contoh ini memang sengaja dipakai fungsi linier.
Tetapi nanti apabila dijumpai pangkat 2 atau bentuk kuadrat, yaitu itu ya sah saja. Artinya bahwa yang penting bentuknya seperti SOP, apakah itu fungsi kuadrat, fungsi linear, ataupun juga bentuk akar, maka itu juga memenuhi apabila masuk pada kategori persamaan 5. Kalau kita lihat di contoh yang kedua, ini sudah memenuhi SOP di bentuk persamaan eksponen yang kelima. Maka kita bisa menginventarisir X plus 2 itu Fx, pangkatnya itu Hx, 2x dikurang 3 pasti Gx. Kita mulai yang nomor A. Fx sama dengan Gx, maka X tambah 2 sama dengan 2x dikurang 3. Kita tukar guling, maka jadilah X dikurang 2x sama dengan negatif 3 dikurang 2. Maka X negatif X, karena 1x dikurang 2x itu adalah negatif X, sama dengan negatif 5. Kalau keduanya kita bagi dengan negatif 1, maka hasilnya adalah X sama dengan 5. Kita dapatkan 1 nilai X. Yang kedua, Fx itu sama dengan negatif Gx. Tentu dengan syarat, nah nanti syaratnya kita bahas. Fx itu X plus 2 ditambah negatif, buka kurung, ini fungsi G. Selanjutnya kita sederhanakan, ruas kiri standby, ruas kanan dikalikan negatif, hasilnya min 2x ditambah 3. Nah kalau sudah ini, maka kita tukar guling, 2 menjadi negatif 2, sehingga 3x sama dengan 1, x sama dengan 1/3. Ini ada bilangan pecahan, mohon jangan timbul perasaan gentar. Setelah kita dapatkan X sama dengan 1/3, maka kita ambil fungsi Hx. Maka H1/3 sama dengan 1/3 ditambah 1 sama dengan 4/3. 4/3 ini ganjil apa genap? Untuk menjawab itu kita pakai SOP-nya bilangan genap. Bilangan genap itu apa sih? Nah, Pak, itu yang 2, 4, 6 dan seterusnya ya. Nah, bilangan genap itu bilangan yang apabila dibagi 2 sisanya 0. Sudah itu aja. Jadi berapapun bilangannya, kalau kita bagi dengan 2 sisanya 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Nah, sekarang 4/3 kalau kita bagi dengan 2, apakah sisanya 0? So, pasti tidak. Maka kesimpulannya tidak genap. Nah, kalau tidak genap, maka X sama dengan 1/3 bukan HP. Bukan handphone ya, HP kok handphone. Himpunan penyelesaian. Takutnya lagi lihat di handphone. Tahap yang terakhir, yang C. Fungsinya sama dengan 0. Hx sama dengan 0. Kita ambil Hx, yaitu X plus 1 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 1. Nah, nilai ini kita substitusikan ke fungsi Fx dan Gx. Maka keduanya harus tidak 0. Oke, kita mulai dengan Fx. Kita ambil fungsi Fx. Kita masukkan F-1 sama dengan negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1, maka 1 tidak 0.
Ini memenuhi. Kita ambil GX. Maka G negatif 1 sama dengan 2 dikali negatif 1 dikurang 3 sama dengan negatif 5. Paham ya? Min 2 dikurang 3 jelas negatif 5, dan ini juga tidak 0. Apa kesimpulannya? Maka X sama dengan min 1 merupakan HP. Nah, dari ABC kita simpulkan jadi HP sama dengan min 1 dan 5. Mudah-mudahan contoh ini sudah membuat kalian menjadi tambah paham. Apabila kalian merasa tertarik, silakan kalian buka di textbook, silakan dicoba soal yang sesuai dengan model yang sudah kita bahas. Insya Allah ada di situ. Tinggal sekarang pertanyaannya, bahasa Inggrisnya itu adalah would you. Would you itu akankah kamu? Tapi itu pertanyaan hasrat. Ya kalau kalian merasa nggak punya hasrat, ya wis nak yo. Jangan jadi provokator. Nanti yang mau belajar diberitahu yang macam-macam. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, masing-masing dari kita itu menuju pada takdir kita masing-masing. Jadi nggak usah saling saling mempengaruhi satu sama lain. Masih ada. Kita sampai pada persamaan. Mudah-mudahan yang terakhir. Ya, aman saja, nak. Persamaan yang terakhir ini adalah persamaan eksponen, tetapi nanti dalam bentuk kuadrat. Nah, mulai. Kalau sudah bicara kuadrat ini sudah mulai ada yang nafasnya sudah ditarik kencang. Ya jelas karena merasa belum mampu untuk memfaktorkan. Ya kalau nggak bisa memfaktorkan, ya pakai rumus ABC. Silakan kalian buka video tentang persamaan kuadrat. Di situ sudah dibahas bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan berbagai macam cara. Jadi yang nomor 6 ini ada A ini adalah koefisien. A dalam kurung A pangkat Fx kuadrat ditambah B dalam kurung A pangkat Fx ditambah C. Ingat bahwa pangkatnya ini Fx ini sama Fx, cuma yang depan ini kuadrat, untuk yang B ini tidak ada kuadrat. Yang belakang ini syarat, dengan syarat A harus lebih dari 0, jelas yo pangkat. A nggak boleh 1, yo jelas. Lalu koefisien A nggak boleh 0, ya jelas kalau ini 0 maka bukan persamaan kuadrat. Lalu ABC anggota bilangan real, jadi terserah berapa. Nah, untuk menyelesaikan bentuk yang nomor 6, yang pertama dimisalkan Y sama dengan A pangkat Fx, sehingga diperoleh, jadi kalau A pangkat Fx diganti Y, maka diperoleh A kali Y kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Setelah nilai Y diperoleh, jadi maksudnya untuk memperoleh nilai Y silakan gunakan metode, boleh pakai memfaktorkan, melengkapkan kuadrat, ataupun pakai rumus ABC, silahkan. Tapi yang paling mudah ya biarkan aja, nak. Kalau dibiarkan aja itu kan hidup itu damai ya. Iya, ini enggak apa-apa toh. Nah setelah nilai Y diperoleh, substitusi kembali pada permisalan Y sama dengan A pangkat Fx sehingga diperoleh nilai X. Jadi itu saja cara untuk menyelesaikan bentuk persamaan yang keenam ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bahas soal berikut. Tentukan nilai X yang memenuhi 3 pangkat X plus 2 ditambah 9 pangkat X plus 1 dikurang 810 sama dengan X.
Oh, ini asik ini. Persamaannya luar biasa. Ini bagi yang suka matematika, wah ini seperti kelaparan 3 hari ketemu ayam, wah sip jos. Kita lanjutkan yuk, kita selesaikan. Oke, yang pertama jelas basis harus sama, itu syarat wajib. Kalau basis nggak sama Pak, yo samakan. Kalau masih nggak bisa sama Pak, yo tinggalkan, berarti salah ketik kan gitu yo. Ya, yang repot itu nggak nyoba ngomong nggak sama Pak. Nah, terus sudah disamakan, sudah Pak, sudah dicoba lah. Ya belum Pak, lo ala belum Pak, ya teriak-teriak. Ya coba dulu, kalau memang nggak bisa disamakan ya berarti salah ketik. Maka yang pertama jelas persamaan ini harus kita setel ulang. Basis 3, basis 9, basis mana yang mudah silahkan kalian. Saya mau basis 9 Pak, monggo. Saya pakai basis 3 aja Pak, lebih mudah. Oh yes. Yang ketiga saya basis sembarang Pak, ya karepmu. Basis kok sembarang. Oke lah, mari kita rubah. 3 pangkat X plus 2 menurut sifat dari bilangan eksponen ini bisa kita urai menjadi 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Kenapa kok dikali? Karena kalau bilangan berpangkat dikali maka pangkatnya dijumlah. Wes yo, paham ya. Kalau nggak paham silakan lihat di video tentang bilangan berpangkat. Yang pertama itu dibahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke, untuk yang kedua, suku yang kedua nih, 9 jelas ini kita rupakan, kita ganti dengan 3 pangkat 2. Pangkatnya tetap. Yang terakhir ini 810 juga tetap. Jadi yang kita lakukan di sini ada 2, kita lepaskan ini plusnya, baru yang tengah ini 9 kita jadikan 3 pangkat 2. Oke ya, kita sudah sampai pada langkah ini. Langkah selanjutnya 3 pangkat 2 jelas 9. Sedangkan ini pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Maka 3 pangkat X kali 9 ditambah 3 pangkat 2 kali X 2X 2 kali 1 plus 2 dikurang 810 sama dengan 0. Langkah selanjutnya untuk suku yang pertama standby 3X kali 9 tetap. Nah untuk yang tengah ini jelas kita perlakukan seperti suku yang pertama, plusnya ini kita pisah. Maka jadilah 3 pangkat 2X dikali 3 pangkat 2 dikurang 810 sama dengan 0. Tidak ada masalah ya. Tiga pangkat 2 jelas 9. Yang lainnya tetap. Nah sekarang pada baris ini kalau kita perhatikan semuanya itu ada bilangan 9. Ini 9, ini 9 dan 810 bisa kita rupakan 9 kali 90. Nah sehingga untuk memudahkan ini bisa kita sederhanakan. Boleh Pak itu dibagi atau ya boleh. Nah kenapa boleh? Karena ini perkalian, ini perkalian. Jadi kalau kita bagi bisa. Kita bagi berapa? Kita bagi 9. Maka yang pertama ini tersisa 3 pangkat X. Yang tengah ini 3 pangkat 2X. Dan 810 sisa min 90. Nah tetapi untuk mempercepat pergerakan kita langsung posisinya kita oper. 3 pangkat 2X kita taruh di depan. Dengan 3 pangkat X kita taruh di dalam, lalu yang 2 itu kita taruh di luar. Oh kenapa toh Pak? Loh yo biar sama. Nah. Ini kan 3 pangkat X, maka ini pun juga 3 pangkat X.
Oke, mudah-mudahan tidak membuat ganjalan. Saya ulang lagi, 3 pangkat 2x itu bisa kita tulis menjadi 3 pangkat x dipangkatkan 2. Yo, sama saja. Nah, kalau ini sudah jadi, ini kan sudah jadi. Nah, bentuknya ini sudah perfect, maka baru kita misalkan. Misal y sama dengan 3 pangkat x. Jadi 3 pangkat x ini kita misalkan y. Maka diperoleh, maka y kuadrat ditambah y dikurang 90 sama dengan 0. Kita faktorkan. Ada 2 buah bilangan dikalikan negatif 90 dijumlahkan 1. Jelas bilangannya itu adalah 10 dan 9. Maka y sama dengan 10 dikali y kurang 9. 10 dikali negatif 9, negatif 90. 10 dikurang 9, 1. Oke, sudah beres. Nah, kalau sudah sampai sini kan sudah, ini lampu hijau gaspol. Y tambah 10 sama dengan 0, atau y kurang 9 sama dengan 0. Maka y sama dengan negatif 10 atau y sama dengan 9. Nah, kalau sudah dapat nilai y, maka kita ambil kembali permisalannya. Maka y sama dengan 3 pangkat x. Kita masukkan nilai y itu negatif 10. Untuk y sama dengan negatif 10, maka negatif 10 sama dengan 3 pangkat x. Nah, ini yang jadi masalah. Artinya begini, 3 pangkat berapa hasilnya min 10. Artinya bahwa kita tidak bisa menentukan nilai x sehingga apabila 3 dipangkatkan x hasilnya negatif 10. Maka kita bisa mengatakan tidak ada nilai x yang memenuhi. Nah, kita ambil yang 9. Untuk y sama dengan 9, maka 9 sama dengan 3x. Nah, kita gunakan persamaan yang pertama. 9 kita jadikan 3 pangkat 2. Sehingga basis sama. Kalau basis sama, maka pangkatnya sama. Jadi, x sama dengan 2. Jadi, ini adalah SOP persamaan yang terakhir atau persamaan yang ke-6. Kita sampai pada soal pendalaman materi. Memang untuk persamaan eksponen itu memang memerlukan aljabar yang lumayan. Makanya bagi yang memang matematika itu yes, maka materi ini akan sangat-sangat enjoyable. Tapi kalau matematikanya no, ya materi ini apa ya, dalam bahasa Inggrisnya itu hateful, sangat-sangat menyedihkan. Mungkin seperti itu ya, sadly itu apa, sadness ya, boys itu bahasa Inggrisnya seperti itu. Sekali lagi, mudah-mudahan persoalan pendalaman materi ini tidak menambahkan beban bagi kalian, maka dibuatkan soal yang secukupnya aja, tidak perlu banyak-banyak. Yang pertama, tentukan HP dari persamaan ini. Ini adalah bentuk dari persamaan keempat karena basisnya sama. Nomor 12, pangkat sama basis beda, ini persamaan kelima. Dan nomor 13, tentukan HP. Nah, ini adalah bentuk kuadrat. Nomor 1 sampai 10 silakan lihat pada video sebelumnya.
Akhirnya kita sampai pada penghujung pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian telah meluangkan waktu sehingga tercapainya kegiatan kita pada saat ini. Saya doakan orang tua kalian, keluarga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya, selamat belajar, jangan tidur. Jangan tidur. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pembahasan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.